Hei, guys. Nggak mau. Meng. Nggak mau. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saat ini tentunya teman-teman tahu di samping saya ini orang ganteng luar biasa, masya Allah, rupawan, soleh. Siapa dia? Beliau adalah Gunawan Dwi Cahyo. Kali ini collab saya ditemani sama Bang Gunawan Dwi Cahyo yang pernah nonton bagaimana kelihayan beliau dalam mengolah si kulit bundar ya di lapangan. Yakni beliau ini pernah ada di dalam timnas, ya pernah ada di dalam timnas. Sekarang kalau nggak salah beliau juga di Bali United, benar ya? Benar. Terus yang kaos yang gue pakai ini kaos dari beliau, terakhir ketemu di rumahnya. Mau tahu nggak nih namanya? Jonji. Pantesan banyak endorsannya. Masya Allah, ini luar biasa nih kaos dari beliau nih. Luar biasa. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar Bang Gunawan? Alhamdulillah sehat. Oke Bang, nih tentunya teman-teman mau banyak tahu sosok Gunawan Dwi Cahyo itu gimana ya. Kayak misalkan saat ini yang kita mau coba tanya tentang awal mula terjun di dunia bola, ketertarikan di dunia bola itu dari kapan? Oke, sapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu awal saya main bola itu karena di tempat daerah di kampung itu ada yang pemain bola nasional dulunya. Terus akhirnya rame-rame dengan ada pemain nasional di sini, jadi akhirnya ada SSB. Terus ayo ikut, akhirnya pada ikut main dari kelas 3 SD saya udah ikut SSB. Terus setelah itu sempat sempat dilarang orang tua karena setiap pulang saya ada nambah latihan di yang kampung kan biasanya yang selesai itu azan maghrib itu loh. Ada yang nggak pakai sepatu gitu. Akhirnya pada sakit gitu. Udah kalau emang SSB nggak cukup cuma mau ini gitu, nggak usah. Akhirnya sepatu sempat dipotong-potong tuh kan. Sempat dipotong-potong. Unik juga ya. Terus akhirnya ibu beliin. Ya udah ini saya beliin tapi jangan main di kampung lagi, main di SSB beneran gitu. Akhirnya dengan itu ada motivasi buat ya udahlah saya emang insya Allah di sini sepak bola gitu. Akhirnya terus bisa waktu pas SMP udah mulai dapat tambahan, dapat gaji dari seleksi di junior, terus masuk Di SSB mana itu? SSB Putra Kalinyamat di Jepara. Oh, Jepara. Nah, terus setelah itu pertama junior saya ikut di Persiku Kudus, itu SMP kelas 2. Tahunnya pokoknya SMP kelas 2, lupa lah gitu. Terus setelah itu SMA saya seleksi mulai sempet susah, seleksi di Salatiga nggak masuk pertama. Terus seleksi di Ragunan nggak masuk. Terus balik lagi seleksi di Salatiga, alhamdulillah rezekinya masuk dan disekolahin dari pemerintah di Jawa Tengah. Dibina di situ, latihan, dapat tambahan, disekolahin. Akhirnya orang tua udah nggak ngebiayain hitungannya gitu loh. Oh, udah ngebantu sendiri gitu. Akhirnya terus ya udahlah. Terus orang tua kuliah gitu. Ya insya Allah nanti kalau sambil jalan gitu. Tapi emang niatnya membahagiain orang tua tuh lewat sepak bola. Emang saya udah keinginan itu gitu, cita-cita gitu. Terus pas sudah lulus, terus seleksi di senior di Semarang. Alhamdulillah di PSIS. PSIS Semarang. Taunya rezekinya masuk. Nah, baru itu langsung terus ngasih orang tua, setiap itu langsung seneng gitu, ada kebanggaan tersendiri. Sampai sekarang alhamdulillah selalu bermain di itu PSIS berarti setelah dari SMA ya? Nggak dari kuliah SMA. berarti? Berarti nggak kuliah ya? Enggak. Oke, PSIS. Nah, awal mula itu di tim Semarang berarti kan? Di Semarang. Seniornya ya. Awal mula ikut timnas? Timnas itu di Semarang berapa? PSIS itu berapa lama? PSIS 1 tahun. 2008. 2009 saya pindah ke Kediri. Setelah Persik Kediri ya? Setelah Persik Kediri baru ke Sriwijaya, terus dipanggil ke timnas Praolimpik. U21 dipanggil. Terus setelah itu ke Sriwijaya, habis itu udah Sriwijaya. Pas mau
habis dari Paralimpik dipanggil buat timnas pra Piala Dunia senior karena nama saya dimasukin sama pelatih dulu almarhum Alfred Riedel. Orang udah meninggal. Terus setelah itu timnas itu. habis dari senior karena umurnya masih bisa di U23 SEA Games, akhirnya saya ikut suruh gabung ke SEA Games juga U23. U23 itu Ya. waktu gabung di timnas Ya. Subhanallah, sepak terjangnya luar biasa nih guys. Jadi memang kalau menurut cerita beliau, ya biasalah dari kisah-kisah yang ada. Seperti saya pernah baca kisahnya Pele, dulu dari kecilnya aja tidurnya sama bola. Ya. Mau kemana-mana harus gendong bola. Jadi memang bola tuh teman sejatinya kayak gitu. Dan Bang Gunawan ini udah di sekolahin SSB ya, sekolah sepak bola ya. Terus masih juga main di kampung, akhirnya diomelin kan. Lu udah bener-bener di SSB ngapa jadi di kampung mainnya, jadi luka-luka bahasa kasar gitu. Tapi beliau gigih dalam bermain bolanya karena ada cita-cita membahagiakan orang tua lewat bola. Gitu ya. Dan akhirnya beliau masuk di timnas usia 23. U21, U23 senior juga. Senior terakhir berbarengan siapa tuh? Mungkin Yang teman-teman terakhir pernah yang ingat. kemarin ikut masuk di AFF 2016. Tapi saya nggak bermain tapi masuk di tim. Dan itu alhamdulillah juara 2 AFF, kalah di Thailand Thailand ya. 2016 ya. Ya, terakhir itu. Sekarang belum rezekinya. Yang penting di klub ada lah gitu. ada klub ya. Karena beliau ini sekarang klub di Bali United. Dengar-dengar pernah di Persija juga kan, Bang ya? Ya, Persija tahun berapa, Bang? tahun 2014 sampai 2014 akhir, 2015 sampai 2018 akhir. Oke, berarti hampir 4 tahun ya. 4 tahun lebih. 4 tahun lebih di Persija. Karena kita tahu Bang Gunawan Dwi Cahyo nih sepak terjangnya di Persija nih luar biasa, permainan yang cukup lincah, lihai lah dalam Sering permainan. jatuh gitu kan. Jatuhin lawan maksudnya. Jatuhin lawan. Ibarat kata nih guys, bola boleh lewat, yang penting orang jangan dulu dah, ya Kak. Boleh lewat, orang jangan dulu. Ini luar biasa nih Persija 2014 sampai 2018. Nah, sekarang di 2021 udah berapa lama di Bali United? Dari 2019 sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya. Apa yang dialami di kan dunia bola kan tahu sendiri Bang ya. Kita mungkin banyak lah teman-teman di Ini kayaknya asik banget. kopi apa Bang. ini? Kopi nih Bang. Kopi pengesahan Bang. Kayak mantep banget dipegangin terus gitu kan. Makanya menawarin ente nggak ngopi soalnya. Cuman kelihatannya tuh mantep banget Masya dipegangin Allah, terus ajib, gitu ya. ajib. Tegar. Oke. Oke. Mau nanya apaan gue tadi ya? Yang paling the most memorable, Oke. yang paling berkesan. Yang paling berkesan ketika ente terjun di dunia bola apa Bang? Apa misalkan contoh maaf ya. Misalkan dulu pada saat dunia bola ente terjun kan kayak glamor tuh. Ya, kalau kita lihat di lapangan capek, tapi di luar lapangan dia bukan rahasia umum buat teman-teman tahu bahwasanya pemain bola ya klub malam juga, foya-foya juga, mabuk-mabukan juga. Itu gimana tuh? Ya, Ente pernah alami itu nggak? kalau saya pribadi pernah mengalami itu karena ngerasa saya nyari uang gampang gitu. Gampang. Akhirnya terus senang kesana kesini. Tapi akhirnya berpikir ke depannya, saya percuma gitu. Saya punya apa-apa, tapi kayak nggak menikmatin gitu loh. Oke. Hanya cuman sebatas lewat gitu aja gitu kan. Akhirnya terus berjalannya waktu, saya menikah, terus banyak mikir daripada buat ini lebih baik yang buat yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya beli sesuatu itu karena setelah habis menikah gitu. Oke. Bukan yang Tersadarkan, Ya. tersadarkan setelah menikah. Iya. Iya, maksudnya duit gue daripada buat Ya, foya-foya. cuman ngerasa punya uang terus akhirnya Yang terus senang kesana kesini gitu dapat doang. duitnya Ya. gampang lah ya, tinggal tanda tangan, seret, cair, terus tinggal Jadinya, beli ya, mobil, beli pokoknya rumah, beli nggak- ini. banyak yang
bermanfaat lah dulunya gitu. Cuman ya alhamdulillah sekarang kesini belajar tentang agama sedikit-sedikit gitu. Jadi sedikit tapi bermakna buat kehidupan saya gitu. Dijalanin juga lagi. Daripada saya besar terus ngerasa kok saya nggak punya gitu loh. Tapi waktu sekarang alhamdulillah apapun yang Allah kasih ya saya menikmati gitu. Oke. Lebih tenang gitu hidup. Kalau berkesan dalam sepak bola itu bisa membawa tim juara gitu. Alhamdulillah di 2019 itu 2018 bawa Persija juara. Terus pindah ke Bali 2019 bawa juara Liga Indonesia juga. Wajah ya, ini kan? ini pas baju ini. Wajah Makanya ini ini kan belum ada bintangnya. Kalau sekarang udah ada bintangnya. Karena habis juara. Habis juara. Kalau dulu sempat di Sriwijaya Community Shield pernah juara juga, terus di tim nasional SEA Games runner up, kalah di final di Jakarta 2011, terus bawa timnas 2016 AFF runner up juga. Iya. Momen paling berkesan ketika main bola kayak misalkan contoh ya, kayak misalkan Zidane dulu kan, Piala Dunia, Zidane sampai gigit apa? Gigit kan? Gigit apa? Ke tanduk. Tanduk kayak gituin kan. Itu kan momen yang teringat tuh sama penonton. Wah gila, Zidane kasar juga. Terus pemain-pemain kayak Roberto Carlos kan sempet gaprak orang sampai cedera. Nah, momen apa yang ente dapatin ketika ente ada di permainan sepak bola? Kalau saya main sepak bola itu pas uji coba aja karena timnas Indonesia Selection ketemu LA Galaxy. Jadi satu lapangan bareng David Beckham. Waktu itu David Beckham pas ada situ. Jadi ada meskipun saya nggak ngejaga, tapi waktu pas corner ada fotonya di sebelah sana ada David Beckham tuh rasanya tuh beda. Biasanya dia tuh wah banget kan di dunia kan gitu. Itu bisa satu lapangan gitu setidaknya gitu. Tapi ente pernah ngegaprak David Beckham? Enggak. Foto doang guys. Ya itu foto aja udah setidaknya seneng gitu kan. Allahu Akbar ya. Kayak saya nih, saya juga cinta bola, saya suka bola. Pas saya ketemu Bang Gunawan, sang pemain bola, ini juga saya seneng, bahagia luar biasa. Ustaz juga punya pengalaman paling memorable dalam main bola, gimana Ustaz? Iya. Apa Tat? Kalau pengalaman sepak bola ada juga Tat? Ada dulu di SSB Ragunan. Oh gitu. Ada dulu semua di SSB Ragunan. Pengalamannya apa Ustaz? Yang paling berkesan ketika jadi SSB? Pengalamannya itu yang paling berkesan. Dulu kan kalau udah jadi anak gawang aja udah bahagia banget. Seneng kan? banget Bener itu. Kan? Karena harus butuh seleksi, terus sampai jadi anak gawang. Apalagi anak gawang timnas. Itu kalau nggak timnas, doang. orang Persija aja, anak gawang Persija aja seneng banget. Karena jarang orang tua ngajak nonton biasanya kan. Karena dia jadi anak gawang, otomatis dia nonton bola di situ gitu. Itu pernah jadi anak gawang aja seneng banget. Jadi anak gawang terus main ke tengah lapangan tuh pernah. Gimana tuh rasanya? Wah rasanya berbunga-bunga sih. Itu dulu ya. Pertama kali menginjakkan kaki di tengah lapangan tim nasional, menginjak nih. Hawanya gimana? Sadar dong, wah gue pertama kali menginjak nih. Waktu pertama kali itu pra Olimpik U21 lawan Turkmenistan. Itu main di Palembang, Jakabaring. Dan itu ngerasa pas saya lagi kan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya tuh. Itu tuh udah tanpa disadari kita keluar air mata sendiri gitu. Karena terharu loh, kebanggaan gitu karena susah gitu loh. Nggak segampang itu bisa masuk tim nasional gitu. Itu awal mulanya. Ya, jadinya tuh ada lebih jadinya buat kepercayaan dirinya lebih ada lagi gitu. Dengan masuknya tim nasional terus dikasih kesempatan buat bermain dari awal itu tuh rasanya dia berasa amanah gitu. tuh beban gitu ya. Ini tanggung jawab Indonesia ini ada di pundak gue nih gitu ya. Jadi mainnya juga nggak sembarangan tuh. Nggak asal gitu kan. Nggak asal. Kasih motivasi dong buat anak-anak muda yang mau jadi pemain bola. Daftarnya di mana sih? Di masjid mana daftarnya? Kalau misal buat anak-anak muda bisa daftar langsung ke Ustadz Sahal di masjid mana? di masjid terdekat ya. Jadi habis ikut majelis langsung olahraga. Jadi, olahraga main bola. Bisa. Apa namanya?
akhirat dapat, dunia dapat. Dunia Kan? dapat, luar biasa. SSB, biasanya di SSB Bang ya? Ya, awal mula SSB. Cuman bagi anak-anak yang masih muda, yang penting yakin dan berusaha. Terus apapun yang ke depan, banyak orang cemooh misalkan ngapain sih jadi pemain bola, nggak bermanfaat atau apa. Ya kalau kamu yakin, jalanin gitu. Nggak perlu harus dengerin apa omongan orang lain. Kan banyak orang, ngapain sih anaknya jadi pemain bola atau apa gitu. Ya, rezeki kan kita tidak tahu gitu. Datang dari mana ya, bisa aja dari kita main bola dapat rezeki dari Allah. Terus kita apapun itulah gitu. Jangan banyak menghiraukan apa orang-orang yang berbicara di luar sana gitu. Terkadang orang ngomong gitu akhirnya terus kita pesimis sendiri gitu. Biasanya anak-anak kecil gitu kan harus butuh motivasi buat dia lebih percaya buat kalau saya bisa gitu. Terkadang baru itu terus bilang, kamu nggak bisa atau mungkin belum tentu gitu loh. Dia dari awal nggak bisa, terus dikasih motivasi, kamu bakal bisa, kamu latihan yang giat. Pasti dia ada latihan lagi, akhirnya terus bisa sendirinya gitu. Tanpa harus kita sadari gitu. Luar biasa motivasi. Nih dari motivasi Bang Gunawan, saya jadi mau ada pertanyaan gini Bang. Pesan apa yang masih melekat di benak Bang Gunawan dari pelatih? Dan siapa dia? Maksudnya? Pesan dari sosok pelatih yang Bang Gunawan misalkan yang paling diingat misalkan kamu tuh kalau ketemu lawan yang penting jangan fokus dengan pergerakan, yang penting kamu bawa misalkan gitu. Kalau hampir semua pelatih sih pesannya tuh bukan kalau lawan itu kan taktikal ya. Iya. Kalau pesannya tuh hanya bilang disiplin, terus dia tanggung jawab. Kalau udah disiplin tanggung jawab, otomatis dia pasti di lapangan lebih baik gitu loh. Okay. Karena kalau disiplin jaga lawan. Betul. Tanggung jawab, kesalahan itu harus ditutupin dengan dia kerja keras lagi buat merebut lagi. Okay. Dan tanggung jawab itu bukan hanya di lapangan, kayak di luar lapangan, misal kayak jam makan, jam segini kita sebelumnya harus kalau bisa udah duluan gitu. Karena itu mencontohkan yang lain-lain. Jangan sampai telat atau apa. Itu kan dari situ kan kelihatan di luar aja itu gimana di dalam gitu loh. Oke, semua kalau pesan sama banyak pelatih disiplin dan tanggung jawab. Mau nanya? Ya, siap. Mewakili penonton. Kalau nonton bola Indonesia, menonton bola di luar kayak Liga Eropa itu beda gitu. Kok beda ya? Beda cara main. Di kita tuh kayak berantakan, kurang latihan apa kurang makan apa kurang gimana? Kurang berdoa kayaknya. Iya kadang gitu ya. Orang lihat nonton bola ya, sama kayak itu Tat. Kalau kita gambarnya enggak, kalau kita melihat misal Liga Inggris. Liga Inggris tuh cepat sekali kan. Setelah nonton Liga Inggris, habis itu selesai langsung nonton Liga Italia, pasti nggak enak sekali Tat. Karena apa? Lambat permainannya. Terus kalau Liga Italia habis nonton Liga Italia terus nonton Liga Inggris, seneng. Apapun pemain Liga Inggris, tim Liga Inggris tuh cepat, lebih enak gitu ditonton. Siapapun yang main. Ya sama halnya perbandingan itu kan Inggris sama Italia aja beda, apalagi di luar negeri sama Indonesia. Semua ada perbedaan sih, pasti. Oke. Kalau Ane sempat mikir apa karena pengambilan gambar, terus tampilannya, padahal ukuran lapangannya sama ya? Sama. Ukuran lapangan sama. Cuman tapi kalau di Indonesia sering berantemnya, jadinya. Di Indonesia tuh kayak kelihatan gitu. Numpuk banget gitu ya, bener nggak? Iya, kayak main keroyokan gitu. Iya, banyak berantemnya soalnya kan. Oke, alhamdulillah. Luar biasa. Ini sebuah gambaran dari sosok Bang Gunawan Dwi Cahyo yang luar biasa. Yang dari SD kelas 3 udah sahabatan sama bola ya, si kulit bundar, bahkan sampai menjadi pemain tim nasional Indonesia yang akhirnya sempat di Kediri, Sriwijaya, sampai akhirnya di Persija, dan sekarang beliau aktif di Bali United yang sekarang juga lagi istirahat karena cedera kemarin ya. Bisa operasi. Kita doakan beliau sehat dan dalam lindungan Allah. Insyaallah semoga Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah jadikan pemain timnas sepak bola dan para teman-teman pesepak bola ini orang-orang yang soleh, yang menjadi sosok dan contoh bagi para penonton yang mengidolakan pemain-pemainnya. Itu aja dari kami. Barakallahu fikum. Wafaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.